Nah, di hari ini adalah hari pertama kita melakukan pendakian, mana kita startnya di hari Senin, tanggal 19 September 2022. Nah, di sini kami melakukan start sekitar pukul jam 10 setelah melakukan briefing, berdoa dan juga packing dan persiapan. Kita mulai berjalan sekitar jam 10 pagi. Nah, di hari pertama ini kita menempuh jarak waktu sekitar hampir 8 jam. Mulai dari jam 10 kita sampai di tempat penginapan itu sekitar jam 4 sore ataupun setengah 5 sore lah. Itu dengan kondisi jalan yang terus nanjak. Nah, jadi kita nanjak, terus menanjak, lupa ketinggian berapa, mungkin ya 1800-an lah. Kita menanjak hampir 8 jam ataupun 6 jam, dan kita beristirahat di simpang air. Mari kita jaga dan lestarikan bersama. Nah, keesokan harinya, di hari kedua, nah kita berangkat menuju ke puncak Angkasan. Itu merupakan salah satu puncak pertama yang kita tuju. Ke puncak Angkasan ini memakan waktu sama. Kita berangkat dari jam 9 pagi, kita nyampainya sekitar hampir jam setengah 5 sore. Nah, di situ jalannya juga sangat terjal, sangat naik. Kita naik ke 2900 mdpl. Nah, di mana sangat terlihat jelas kota Gaya Luwes. Jadi puncak Angkasan ini bisa bagi orang-orang yang memang terbatas waktu, karena waktunya cuma 2 hari, 3 hari dengan waktu pulang. Jadi bisa selama 3 hari bisa melakukan pendakian singkat ke puncak Angkasan. Ini puncak tanpa nama. Ini puncak lokal. Menuju puncak Angkasan. Puncak Angkasan. Di hari ketiga kami bergerak
dari Puncak Angkasan itu menuju ke Sungai Alas. Nah, di mana treknya ini sangat-sangat luar biasa katanya. Itu turun dengan sangat terjal dan sangat jauh. Nah, jadi seharian itu kita terus turun mulai dari Puncak Angkasan sampai ke bawah Sungai Alas. Itu kita turun dari jam 9 pagi sampai jam mungkin kami nyampe sekitar jam setengah 5-an sampai ke sungai. Nah, itu lutut sangat sangat bergetar lah, sudah sangat terasa seperti mau copot, dan juga memang udah sangat-sangat lemas. Dan di situ kami beristirahat di Sungai Alas. Malamnya turunlah hujan, di mana memang tidak terlalu deras, tapi bisa menyebabkan meluapnya salah satu bagian dari Sungai Alas. Nah, tiba-tiba naik air bah. Nah, di air bah ini kami sedikit rasa panik, dalam artian waspada. Jadi tengah malam tetap ngecek debit air apakah naik ataupun turun. Nah, kadang malam itu memang teringat kalau naik air bah gimana kayak gitu kan. Jadi sering-sering dikontrol. Jadi malamnya tuh agak kurang tidur nyenyak karena kepikiran dengan air bah. Sungai kedua. Oke, di hari keempat kita melanjutkan perjalanan dari camp Sungai Alas menuju ke camp Koba. Nah, ini kita mulai mendaki lagi karena kemarin udah turun kan. Nah, hari ini kita mendaki, dimana treknya semakin terjal, makin tinggi karena kita dari bawah naik lagi ke atas ke ketinggian 2500, dari ketinggian 1500 ke 2500. Nah, jadi setelah melakukan perjalanan hampir 6 jam juga ataupun 7 jam, melewati hutan savana, hutan lumut, hutan savana juga. Nah, jadi kita camp di Camp Koba. Nah, di Camp Koba ini kita beristirahat pada malam harinya, dan alhamdulillah di menuju Camp Koba ini kita cuacanya sangat bagus, cerah, dan banyak bintangnya. Oke, itulah puncaknya. Nah, dan kami masih berada di sini. Mungkin 3-4 hari lagi baru nyampe ke puncak. Semoga berjalan dengan lancar. Di kaki Kantong Semat, di kaki Gunung Deser. Itu gunungnya. Kesan pertamamu ditandai BBM. Di hari kelima kita menuju ke camp, ke bivak batu ataupun bivak kaleng dari Camp Koba. Nah, dari Camp Koba ini kita berjalan melewati hutan lumut, melewati savana sama, namun treknya tidak terlalu terjal karena kita jalannya sudah agak sedikit landai. Namun
perlahan-lahan treknya juga nanjak. Nah, di sini kami terkena hujan setengah harinya. Jadi kita memutuskan ngecamp di Bivak Kaleng. Nah, di Bivak Kaleng ini pada masih ada waktu setengah hari lagi. Tidak mungkin melanjutkan jalanan, kata guide-nya, karena cuaca kalau di Bivak Batu lebih parah lagi. Nah, jadi kita memutuskan camp di Bivak Kaleng dengan keadaan hujan.